Oke, halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online tentang PLSQL. Eh, Materinya diambil dari Oracle Academy. Oke, sekarang kita sudah sampai ke section yang ke-7 ya. Dimana nanti di section ke-7 ini ada 4 pokok pembahasan ya. Setiap pokok pembahasan itu akan dijadikan dalam satu PDF gitu ya. Nah, ini nanti ada 4 pokok pembahasan dan semuanya ini akan membahas satu materi yang besar atau satu materi umum yaitu exception. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar pemrograman pasti harus sudah kenal lah ya dengan namanya exception. Di mana exception itu adalah apa ya? Bagaimana programmer itu bisa menangani atau mengantisipasi sebuah error ketika errornya itu terjadi ya. Errornya itu sebenarnya ada banyak macamnya. Ada yang eh, jenis-jenis error dalam pemrograman itu ya. Ada yang error compile misalkan, itu berarti kita salah nulis sintaks atau salah nulis variabel dan sebagainya. Nah, kalau exception ini yang biasanya terjadinya itu secara runtime. Ya, jadi ketika aplikasinya berjalan baru muncul error. Ya, kalau error compile itu kan sebelum aplikasinya berjalan itu sudah muncul, sudah dikasih tahu dulu supaya diperbaiki. Tapi kalau exception ini cenderungnya itu akan menangani error yang terjadi ketika aplikasinya berjalan. Oke, nanti kita akan lihat jenis-jenis exception dan bagaimana cara menuliskan atau sintaksnya. Kemudian nanti jenis-jenis exception tadi itu maksudnya ada beberapa jenis exception yang disediakan oleh PLSQL Oracle. Nanti kita akan belajar seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Ya, tentang materi pengantar tentang exception atau di sini diberi judul handling exception. Ya, nah exception ini di sini bisa tergolong juga sebagai metode atau cara bagaimana PLSQL ini atau Oracle Server ini menangani yang namanya unanticipated error ya atau error yang tidak terantisipasi atau error yang tidak diprediksi akan muncul gitu yang tidak yang akan muncul tapi sebenarnya tidak diketahui oleh programmernya pada saat membuat program ya. Beda dengan yang compile error ya yang tadi aku sudah bilang bahwa compile error ini terjadi itu sebelum aplikasinya berjalan ya. Nah, nanti error-error yang terjadi ketika runtime atau ketika aplikasi berjalan itu adalah hal yang uh, biasa terjadi ya. Jadi jangan terlalu takut dengan yang namanya error ini ya. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita menanganinya gitu ya. Nah, cara menanganinya itu adalah dengan mempelajari bagaimana Oracle atau PLSQL ini membuat atau atau bagaimana program itu menuliskan exception-nya ini. Ya. Jadi exception ini tadi juga sudah ini ya penjelasannya. Jadi ini terjadi ketika programnya itu dieksekusi ya atau sedang berjalan dan error ini biasanya akan disrupt. Disrupt itu akan mengganggu jalannya program. Ya, fungsi utama program ini akan terganggu. Ya, jadi misalkan mengisi nilai variabel tapi salah gitu. Ya, proses selanjutnya nanti nggak akan bisa dieksekusi dan nggak bisa dijalankan. Ya, nah contoh-contoh error yang mungkin terjadi secara runtime ini ya, contoh-contohnya ini sudah disebutkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 contoh tapi ya
sebenarnya ada banyak ya jenis-jenis error yang lainnya. Kita lihat contohnya, yang pertama adalah misalkan user nanti memasukkan username atau passwordnya itu salah, atau tidak ada dalam database, atau username dan passwordnya itu tidak cocok dan sebagainya. Nah, ini semua kan akan jalan kalau di runtime, bukan pada saat compile ya. Kemudian nulis email tapi kurang tanda @ atau masukkan nomor kredit card atau nomor kartu kredit tapi salah, atau expire expired expiration date-nya ya itu sudah lewat gitu, sudah melewati tanggal expired-nya. Kemudian misalkan juga memasukkan multiple row atau apa ya, more than one row, jadi lebih dari satu baris ke single variable. Ya, ini yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ya, ini juga sebenarnya akan menimbulkan error ya, menimbulkan error seperti yang dicontohkan di video-video sebelumnya. Atau bahkan kebalikannya, ini kan lebih dari satu, atau bahkan no row return, satu tidak ditemukan data sama sekali, yang bisa saja menimbulkan error di program utamanya. Nah, ini contoh-contoh ini semuanya ya sebenarnya kita sebagai programmer itu bisa memprediksi atau bisa kira-kira lah, oh kayaknya code ini tuh nanti berpotensi menimbulkan masalah. Nah, itu nanti supaya tidak terjadi, ya misalkan karena kita sudah antisipasi, jadinya kita sudah ada persiapan. Nah, persiapannya itu dengan membuat exception-nya ini. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini kalau kalian coba di Apex mungkin bisa saja berjalan dengan baik gitu ya. Karena ya ini memang uh, sesuai dengan yang ada di database. Ya, tapi misalkan saja ya kita salah, kita nulisnya itu bukan Republic of Korea yang di sini, tapi ditulisnya itu Korea South seperti ini. Ya, kalau ini yang ini dieksekusi ya, nanti hasilnya adalah ini yang di dalam kotak merah ini, di mana programnya berjalan mulus tanpa error dan bisa menghasilkan output atau proses eksekusinya berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, misalkan saja ini ya variabel country name-nya ini diganti bukan Republic of Korea tapi Korea, South. Ya, secara code yang lainnya sama ya, cuman ini nggak ada DBMS-nya aja, tapi yang lainnya sama. Nah, ketika ini dijalankan, yang terjadi adalah error. Ini yang di bawah ini. Ya, ada error dengan kode 01403, ini ada angkanya. Nah, ini error atau angka yang ada di sini ini perlu diingat-ingat karena ini nanti ada hubungannya dengan materi-materi di PDF selanjutnya atau di pembahasan pokok materi yang selanjutnya ya. Jadi error-error di dalam Oracle ini biasanya diberikan kodenya angka ini. Ya, biasanya kalau ada ORA, ORA, kemudian dash, kemudian angka, nah itu sebenarnya adalah terjadi error atau ada apa ya, exception yang terjadi atau error terjadi tapi tidak di handle dengan baik. Ya, makanya kan muncul error ini. Ya, ini karena kita pakai sebagai contoh ya kan, kita sudah tahu errornya di mana. Ya, nanti ada waktunya kalau kita bikin aplikasi sudah besar aplikasinya itu kita harus mencari tahu errornya itu di mana gitu ya. Nah, itu nanti akan sangat terbantu dengan exception ini. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana exception itu terjadi di dalam aplikasi ya. Jadi tadi code-nya itu tidak berjalan dengan benar, tidak sesuai ekspektasinya, ya karena seharusnya yang tersimpan di dalam database itu Republic of Korea, bukan Korea South seperti ini. Kemudian tadi itu disebut sebagai exception yang ada di dalam
PLSQL-nya. Nah, nanti kalau misalkan code-nya itu tidak berjalan dengan baik, ya dengan benar, ya makanya PLSQL-nya itu akan raise. Raise itu dia akan memunculkan yang namanya exception. Nah, ciri-cirinya itu akan memunculkan error dengan kode ini. Nah, itu disebut sebagai exception biasanya. Nah, kemudian kalau exception-nya ini muncul atau raise, ya, atau terjadi errornya ini, maka eksekusi programnya itu akan berhenti. Ya, jadi misalkan ini aku buat di Notepad ya. Oke, jadi misalkan ada statement 1, ya, kemudian ada beberapa statement lah ya. Misalkan ada 4 statement, kemudian statement 1 berjalan dengan benar. Statement 2 muncul exception. Jadi di sini terjadi exception misalkan. Di statement yang kedua muncul exception. Nanti statement 3 dan statement 4 ini tidak akan dieksekusi. Ya, jadi kayak di skip atau programnya atau statement PLSQL blocknya itu langsung dihentikan. Ya, jadi kalau ada exception terjadi sampai misalkan di tengah-tengah gini, ya statement berikutnya ini langsung tidak dieksekusi. Jadi ya seperti diabaikan gitu ya. Tapi sebenarnya itu dihentikan programnya. Jadi langsung ini berhenti di sini. Udah langsung berhenti. Jadi statement selanjutnya itu tidak dieksekusi. Ya, nah inilah kenapa exception ini tadi dibilang itu akan mengganggu jalannya program. Karena kan program itu harusnya selesai di statement keempat, tapi karena ada exception jadi berhentinya di statement yang kedua. Ya, seperti itu. Nah, ini makanya exception handler itu dibutuhkan ya. Exception handler itu ya adalah kode yang akan menangani error atau exception tadi. Jadi kalau exceptionnya muncul, raise, ya raise itu maksudnya muncul, terjadi gitu. Perlu dibuat yang namanya exception handler. Ya, exception itu bisa raise, bisa juga enggak. Ya, kalau enggak berarti programnya berjalan dengan baik. Tapi kalau terjadi atau raise, ya itu kita perlu buat yang namanya handler. Ya. Nah, handlernya ini itu diletakkan dalam statement ya yang namanya exception di sini. Ya kalau declare kan kemarin kita sudah sering pakai atau di video-video sebelumnya kalau kalian belum lihat silahkan dilihat dulu. Di dalamnya itu ada declare dan begin. Dan nanti di akhir itu ada end. Ya. Nah, yang belum ada itu sebenarnya adalah exception ini. Nah, ini adalah blok ya yang tugasnya itu akan menangani exception. Ya, ini handlernya itu ada di sini. Handler itu ya yang menangani tadi ya. Caranya tambahkan keywordnya di sini adalah exception. Ya, kemudian baru di dalamnya ini adalah prosesnya atau statement yang digunakan untuk melakukan handling atau untuk menangani error yang terjadi atau exceptionnya itu. Ya. Oke, kemudian ini tadi ada beberapa hal atau exception handler tentang exception handler. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh error yang mungkin saja terjadi dan perlu yang namanya exception handler ini tadi ya. Misalkan adalah sistem error. Ya, contohnya itu misalkan harddisknya full. Ya, ini contoh yang simple dan sederhana aja. Jadi ketika mau nge-save data ternyata nggak bisa karena harddisknya full. Atau yang tergolong dalam data error. Ya, ingin memasukkan duplicate primary key value. Ya, duplicate itu ya berarti ada duplikasi ya. Primary kan nggak boleh sama nilainya di uh,
semua baris dalam tabel database gitu ya. Nah, kalau muncul kita ingin mencoba duplikasi primary key, nanti akan muncul error. Ya, itu biasanya disebut sebagai tergolong dalam data error. Kemudian user action error atau perilaku dari usernya ya. Misalkan masukkan data error atau tadi username atau password dimasukkan tapi salah. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh exception handler atau exception yang bisa saja muncul ketika program berjalan. Nah, ini semua harus ditangani dengan baik oleh programmer ya atau oleh kita ini. Gitu. Ya. Kenapa sih harus atau capek-capek sih kita bikin handling exception handling ini gitu ya? Karena ini nanti akan memproteksi. Jadi sebenarnya kegiatan atau melakukan exception handling ini itu salah satunya ya bukan salah satunya sih, tugas utamanya itu adalah memproteksi atau menjaga ya supaya di sini contohnya ini ada dua ya, menjaga supaya usernya itu tidak kebingungan ketika error terjadi misalkan. Ya, jadi usernya tuh tahu, oh ini errornya seperti ini karena ini gitu. Bukan tiba-tiba aplikasinya hang atau tiba-tiba aplikasinya crash gitu ya. Nah, itu akan sangat mengganggu dan ya membingungkan usernya. Ya, dengan adanya exception handling itu seharusnya tidak terjadi karena kalaupun error usernya itu tahu dia melakukan apa dan uh, apa yang harus dia perbaiki kayak gitu. Kemudian karena kita belajarnya dalam Oracle yang tentu saja berhubungan dengan database, berarti itu juga akan memproteksi database kita. Ya, database-nya kita jadi datanya itu ya masih valid dan integritas datanya masih baik ya. Contohnya ya apa ya? Kalau misalkan tadi salah masukin data ya, tipe datanya harusnya string tapi dimasukin oleh usernya bukan string gitu. Ya, nanti datanya kan akan jadi kacau. Ya. Nah, itu kegunaan dari exception handling. Nah, ini tadi kita sudah lihat bagaimana cara menuliskannya. Sebenarnya sih kalau mau digambarkan kan ini atau dibuat secara umum, begin ke diawali declare dulu ya, declare begin kemudian nanti ada end. Ya, ini yang sudah kita pelajari dari di video-video sebelumnya. Nah, sekarang ditambah satu lagi yang namanya exception. Ya. Nah, exception inilah tempat untuk melakukan ya handling tadi ya. Exception handling tadi di dalam blok ini. Oke, nah cara menuliskannya ini sebenarnya di sini sudah ada yang warna merah ya, sudah dijelaskan. Itu ditambah dengan diawali dengan when. Nah, ketika nah ini adalah error yang mungkin terjadi. Ya, nama errornya. Nah, di sini nama errornya itu adalah no underscore data underscore found. Nah, ini adalah error umum ya dan sudah apa ya dibuat oleh Oracle-nya ya menjadi satu ini sebenarnya itu kayak angka gitu ya. Kayak angka error yang sudah aku jelasin tadi, cuman ini sudah dibuat uh, diganti dengan ini identifier tertentu gitu ya. Bisa dibilang itu kayak kalau kita bikin aplikasi itu bikin variabel itu seperti ini. int no data found misalkan ya. Sama dengan misalkan angka 1 2 3 4 5 misalkan kayak gini. Ya. Jadi sebenarnya di sini itu adalah angka error gitu ya atau identifier error. Nah, ini sudah dibuatkan oleh Oracle yaitu namanya no data found ini.
Ini angkanya juga bukan ini ya, tapi angkanya ini aku cuman buat contoh aja ya. Nah, jadi ketika error no data found ini terjadi, ya, maka yang akan dilakukan adalah, ya ini contoh simpelnya hanya akan melakukan mencetak saja. Menjelaskan errornya itu apa. Ya, when, nama errornya, kemudian then, ya sama kayak nulis if ya. Kalau if kan if, kondisinya then. Kalau ini when, kondisinya atau errornya apa, kemudian then tuliskan. Ya, tuliskan sini statement yang akan dilakukan ketika exception-nya itu terjadi. Ya. Oke. Sehingga nanti ketika dieksekusi programnya ya dan memang beneran terjadi error, itu yang dilakukan adalah menuliskan atau menjalankan statement yang ada di dalam exception. Ya. Kemudian statement proses ini ketika dieksekusi, kalau sampai muncul tulisan statement proses seperti ini artinya programnya kan berjalan dengan baik atau berhenti dengan baik gitu ya. Bukan berhenti di tengah-tengah. Beda dengan waktu error terjadi tadi ini. Nah, ini kalau munculnya seperti ini berarti error atau programnya itu tidak berjalan dengan baik dan benar gitu. Jadi berhenti di tengah-tengah. Ketika ada exception, ketika dieksekusi hasilnya seperti ini. Dengan tanda ini berarti aplikasinya itu berjalan dengan baik atau berhenti dengan baik gitu. Ya. Jadi exception handlingnya ini berjalan dengan benar gitu. Oke. Nah, kemudian ini tadi aku juga sudah sempat jelaskan sedikit bahwa exception itu kalau misalkan ada perintah, ya ada perintah yang diletakkan atau perintah yang akan dieksekusi ketika exception-nya itu terjadi. Jadi misalkan di sini ini contohnya ya. Perintah select di sini akan menimbulkan exception. Ya, ini contohnya aja ya. Jadi di dalam perintah select ini akan menimbulkan exception dan nanti statement yang berikutnya di sini atau yang diberi nama point A ini tidak akan dieksekusi sama seperti yang tadi aku beri contoh di statement-statement tadi. Ya. Jadi kalau ada perintah setelah exception-nya terjadi itu tidak akan dieksekusi. Oke, kemudian ini contoh exception yang lainnya, di mana exception-nya ini adalah jumlah baris ya. Jumlah barisnya itu lebih dari satu dan ingin dimasukkan ke dalam variabel. Ya, variabelnya juga yang skalar, bukan yang composite. Sehingga ya menimbulkan error. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Kemudian untuk handlingnya juga sebenarnya cara menuliskannya sama, cuman menuliskan errornya ini yang sedikit berbeda. Kalau tadi itu pakainya no data found, kalau multiple row seperti ini pakainya to underscore many underscore rows. Ya, cuman ini aja. Yang lainnya sama ya. When, kemudian then ini juga sama. Cuman errornya di sini yang bisa yang dirubah-rubah ya. Kalau tadi no data found, kalau sekarang too many rows. Oke. Nah, sebenarnya nanti kalau mau buat yang lebih banyak lagi, di sini ada istilahnya itu trapping exception. Atau kalau kalian belajar Java atau misalkan C++ itu namanya catch. Ya. Jadi menangkap error yang terjadi, yang mungkin terjadi. Jadi kalau mau dibuat, ya ini when, kemudian nanti nama errornya atau nama exceptionnya, kemudian then. Kemudian di sini adalah statement. Ya. Kemudian kalau mau menangkap atau di sini istilahnya trapping ya. Di sini istilahnya trapping itu mau menjebak atau menangkap lah istilahnya ya. Menangkap exceptionnya. Ya, kemudian ini nama
error yang kedua, then ya statement 3, statement 4, ya, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan sampai sebanyak apapun. Dan biasanya ya kalau sudah menuliskan banyak seperti ini, ya di paling akhir itu ditambahkan yang namanya orders. Ya, ini juga penting ya. Jadi kalau misalkan kita buat exception, ya misalkan kita trapping atau kita mau menangkap dua jenis exception error, ya kita bisa buat seperti ini. When, kemudian ini supaya bagus saya kasih tab ya. Ya. Kemudian nama error yang pertama apa? Then, kemudian ini perintah ketika itu beneran terjadi error. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan error yang kedua, jadi tulis saja langsung when, nama error, ya error yang berbeda dengan yang ini tentu saja. Kemudian then, statement ya 3 dan 4. Nah, kalau misalkan exception yang terjadi itu di luar dari dua ini atau berapapun yang kita sebutkan di sini, ya. Jadi bukan ini, atau bukan yang ada kita tuliskan di sini semua. Nanti paling akhir itu adalah others. Others itu yang paling akhir ya. Jadi dia kalau tidak ada yang ditangkap errornya dimanapun, baru others ini akan dijalankan. Jadi dia akan dijalankan tuh paling akhir. Sama seperti perintah else di dalam if ya. Jadi kalau if kondisi then, nanti paling akhir itu adalah else aja ya. Jadi kalau semuanya salah atau semuanya tidak di trap atau tidak ditangkap exceptionnya, ya nanti akan masuk ke orders ini. Ya, jadi biasanya sih kalau bikin exception ada yang namanya orders ini ya. Idealnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian exceptionnya di sini juga sebenarnya bisa ditambahkan or gitu ya. Ya, bisa saja dituliskan seperti ini. Error 1 atau error 3 ini yang akan dilakukan. Ya. Tuh. Tapi di sini cuma bisa pakai or ya. Kalau mau pakai n itu kan nggak bisa karena exception itu misalnya cuma satu ya. Oke. Kemudian nah ini tadi yang orders ya sudah aku jelaskan ya. Kalau semuanya tidak di handle secara eksplisit, di sini istilahnya tuh eksplisit ya. Maksudnya dijelaskan benar-benar jenis errornya itu apa. Ya, kalau tidak ada yang masuk ke dalam kategori exception yang dijelaskan secara eksplisit atau yang ditulis dengan when ini, nanti akan masuk ke orders. Ya, jadi orders ini ya ini sudah dituliskan must be the last exception. Jadi dia harus diletakkan di paling akhir. Ya. Jadi kalau mau ya idealnya itu memang harus disebutkan satu persatu gini. Jadi nanti kita bisa menjelaskan kepada user error apa sebenarnya yang terjadi ya. Jadi lebih informatif terhadap usernya. Tapi kalaupun misalkan ada yang terlewat, masih ada apa ya backup plan terakhir yaitu dengan menggunakan orders ini. Ya, kalau idealnya sih memang harus ditulis gini semua. Tapi ya namanya juga error kan siapa yang tahu atau bisa saja prediksi yang kita buat itu salah. Sehingga ya paling aman ya tambahkan orders ini juga. Ya, misalkan ini ya tadi ya when no data found then apa, when too many rows then apa. Dan yang terakhir adalah when others. Baru statementnya apa. Ya itu tadi tentang exception ya. Jadi ini adalah guideline atau ya kalau mau dirangkum dari awal tadi ya. Always add exception handlers. Ya, selalu
pakai exception handler, apalagi kalau ada atau kita sudah tahu atau sudah bisa mengira-ngira bahwa itu nanti akan terjadi, atau possibility itu apa ya, kemungkinan error terjadi itu besar. Jadi langsung bikin exception handler. Ya. Kemudian ini tadi ya, sebisa mungkin handle name exception itu maksudnya ya buat yang ada namanya seperti yang ini. Ya, sebisa mungkin ini semua ditangkap ya. Jadi trappingnya itu dengan nama. Ya, jangan daripada bingung langsung bikin order saja. Memang secara aplikasi atau secara program tetap berjalan dengan benar, tapi kan nanti kita tidak bisa memberikan apa ya, informasi errornya itu kurang spesifik kepada user kayak gitu. Kemudian nanti sebenarnya kalian harus cari tahu nama-nama ya, nama-nama error yang sudah disediakan oleh Oracle. Itu sebenarnya ada di dokumentasi ya, nanti kita akan lihat beberapa. Kemudian test your code ya, jadi dicoba code-nya. Setelah kalian buat, kalian coba dulu ya. Apalagi kalau mau mencoba yang namanya exception. Jadi kalian nanti nyoba sampai apa ya, sengaja bikin error atau sengaja salah-salah masukin data kayak gitu ya. Apa yang terjadi dengan programnya. Kemudian kalau bisa write out debugging information, atau errornya, penyebabnya apa, kenapa bisa sampai muncul error, itu semuanya bisa kalian tuliskan, bahkan kalian bisa simpan itu ke dalam database. Ya, misalkan tanggal berapa error terjadi, errornya apa, di code yang mana, itu semua bisa kalian tuliskan. Atau di sini istilahnya itu debugging information ya. Itu akan sangat membantu ketika nanti error terjadi. Ya. Kemudian kalau misalkan errornya terjadi dalam satu buah transaction atau database transaction, ya, ya jangan di commit juga. Kalau terjadi error ya jangan di commit gitu maksudnya ya. Sebaiknya di rollback ya. Di rollback aja kemudian, atau gimana cara menanganinya ya. Apalagi transaction database ini kan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai ikut ke commit. Yang salah tuh jangan sampai ke commit gitu. Oke, jadi itu materi tentang exception, dan ada yang namanya exception handler. Jadi exception ini error yang akan terjadi, dan exception handler ini adalah bagaimana program akan menangani error ketika uh, ya itu terjadi itu ya. Itu akan diletakkan dalam exception handler ini. Nah, exception handler ini diletakkan atau dituliskan di dalam perintah exception di dalam sebuah PLSQL block. Oke, itu untuk materi yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk ke materi yang kedua. Ya, di materi yang kedua ini kita akan belajar tentang jenis-jenis exception ya. Tapi di sini lebih fokus ke yang namanya Oracle Server Exception. Jadi exception yang apa ya, yang disediakan oleh Oracle ya, sebagai contohnya di materi yang sebelumnya atau di materi yang pertama tadi ada yang no data found atau too many rows, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari yang namanya Oracle Server Exception ya. Dan ini judul yang lebih spesifiknya lagi adalah Trapping Oracle Server Exception, atau bagaimana kita menghandle exception yang disediakan oleh Oracle Server gitu ya. Nah, Oracle Server atau server Oracle gitu ya, nama Oracle lah gitu aja ya. Oracle ini tuh sebenarnya punya yang namanya predefined exception. Di sini dipakai istilahnya itu predefined, atau yang sudah didefinisikan oleh Oracle Server. Ya, ini sebenarnya kita tidak usah ambil pusing lagi, pokoknya kita tinggal pakai saja. Ya, karena ini sebenarnya sudah disediakan oleh Oracle, dan di sini istilahnya itu implicit ya. Implicit itu berarti ya tidak perlu dituliskan, itu sebenarnya Oracle juga sudah
melakukan proses exception handling ini. Ya, atau paling nggak exceptionnya itu sudah diberi kode tersendiri oleh Oracle. Nah, sekarang kita tinggal pakai. Ya, nah ini untuk yang di materi yang kedua ini kita fokusnya yang sudah disediakan oleh Oracle Server, dan nanti di materi yang ketiga itu kita bisa bikin sendiri apa ya, exception handler gitulah ya, exception kode exception yang sebenarnya itu dibuat sendiri oleh programmer gitu. Oke, kita akan lihat contohnya dan bagaimana kita menangani atau membuat atau menuliskan sintaks yang berhubungan dengan exception yang disediakan oleh Oracle. Ya, predefined error yang sudah atau yang biasa terjadi atau yang di sini istilahnya the most common ya, yang biasa atau yang paling sering keluar itu adalah no data found ini dan too many errors. Dan ini sudah sempat dilihat contoh dan pembahasannya di sebelumnya ya. Nah, sebenarnya masih ada beberapa yang lainnya. Ya, nanti kita akan lihat di sini. Dan sebenarnya tipe-tipe exception yang ada dalam Oracle ini ada banyak jenisnya. Ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada yang predefined Oracle server error. Ya, jadi nanti di sana itu di dalamnya itu ada sekitar 20 ya yang sudah diberikan nama sendiri oleh Oracle. Kemudian kita tidak perlu deklarasikan exception-nya ini secara eksplisit. Ya, jadi sudah secara otomatis disediakan oleh Oracle dan bisa digunakan. Dan dia nanti akan raise itu apa ya? Dimunculkan errornya atau exception-nya dimunculkan itu secara implisit atau bisa dibilang secara otomatis. Ya, jadi ini sudah exception-nya sudah jadi, sudah siap, dan nanti Oracle tuh juga sudah tahu kapan akan memunculkan exception-nya ini. Ya. Nah, ini predefined ini yang paling mudah ya, tapi ya memang cuman disediakan tuh sedikit. Ya, cuman 20. Nah, karena ada yang namanya predefined atau yang sudah didefinisikan sebelumnya, ada yang namanya tergolong dalam non-predefined. Atau ini errornya itu sudah, exception-nya itu sudah ada kode tersendiri dari Oracle-nya, tapi perlu apa ya, kalau mau kita handle itu perlu ada sedikit yang perlu kita lakukan gitu ya. Di sini dijelaskan tuh harus dideklarasikan. Dan deklarasinya ini ada di dalam declarative section tuh berarti di tempat declare ya. Jadi di declare sini ini akan dideklarasikan exception yang tergolong ke dalam non-predefined ini. Jadi sudah ada kodenya, tinggal kita deklarasikan terlebih dahulu di dalam PLSQL block-nya. Ya. Tapi ini juga sama dengan yang sebelumnya, itu raise-nya itu secara otomatis ya. Jadi dia akan muncul tuh secara otomatis ketika memang errornya terjadi. Ya, jadi ini bisa dibilang seperti otomatis, full otomatis, ini semi otomatis, dan yang terakhir user defined error. Nah, ini adalah exception yang benar-benar dibuat sendiri oleh usernya. Ya, dibuat sendiri exception-nya ini. Dan ini yang benar-benar manual ya. Jadi dia harus dideklarasikan dan juga akan di-raise itu secara eksplisit. Jadi proses raise exception-nya itu ada di dalam code dan benar-benar dituliskan. Ya, ini cara mengingatnya yang atas atau predefined itu otomatis, yang tengah itu semi otomatis, yang tengah-tengah ya perlu dideklarasikan tapi raise-nya itu otomatis ya. Kalau yang paling bawah yang user defined ini yang
manual, benar-benar manual ya, deklarasi. Harus dideklarasikan dan harus di raise sendiri. Ya. Nah, nanti untuk yang paling bawah ini akan dibahas secara khusus di materi yang ketiga. Oke, sekarang kita akan lihat yang predefined ya. Predefined ini. Ya, ini sebenarnya ya there are two methods for rationalization implicit. Secara implisit ya. Dua metode untuk melakukan exception atau menjelaskan atau meminta Oracle untuk menjalankan exception gitu ya, atau ya bilang ini loh ada exception gitu ya. Caranya implisit ya, yang implisit ini yang sudah terjadi dan ya yang Oracle yang menentukan gitu ya. Oke, kemudian ini yang implisit itu berarti Oracle sendiri. Kalau eksplisit ini biasanya untuk kasus-kasus khusus ya yang ada dalam database khusus, atau bisa dibilang yang bisnis functionality. Jadi kayak proses bisnis uh, dalam perusahaan misalkan ada ada aturan-aturan khusus yang bisa, atau aturan yang spesifik ya yang tidak general di semua perusahaan seperti itu ya, itu bisa masuk ke dalam exception yang sifatnya itu perlu dibuat khusus oleh programmernya gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat yang Oracle ya, predefined Oracle server error ya. Oracle itu sebenarnya sudah, apalagi yang predefined ini ya, predefined ini yang error yang muncul itu biasanya ditandai dengan number atau nomor ya. Itu kodenya itu selalu ORA atau bisa dibilang Oracle gitu, kemudian dash, kemudian diikuti oleh angka di sini. Ya sebenarnya di sini ini adalah angka. Angka-angka. Nah, itu angkanya bagi kita terkesan random gitu ya, tapi sebenarnya itu enggak random. Semuanya sudah ada dalam dokumentasi Oracle. Kalau kalian bisa cari di dokumentasinya Oracle itu sudah dijelaskan ya. Contohnya Oracle 01403 ini adalah error yang terjadi ketika data yang di dalam perintah select datanya itu tidak ditemukan, atau sudah di predefined exception-nya itu sudah dibuat oleh Oracle menjadi no data font. Jadi no data font itu sebenarnya adalah ini, ORA 01403. Jadi ini ya itu sama dengan ini sebenarnya. Ini kedua hal yang sama ini. Cuman ini yang no data font ini sudah disediakan oleh Oracle dan bisa kita pakai. Yang artinya sebenarnya itu kalau mau dilihat lebih detail lagi itu sebenarnya dia isinya itu adalah kode ini. Ya. Jadi semua exception itu asalkan kalian tahu kodenya di sini itu bisa kalian bikin atau kalian buat di, atau kalian bisa handling itu semua di dalam code PLSQL. Ya. Nah, ini yang predefined ya, yang predefined exception yang sudah benar-benar uh, tersedia itu kalian bisa pakai namanya no data font, kemudian too many rows, invalid cursor, zero divide, duplicate value on index. Ya, on index ini ya bisa saja kayak yang kemarin apa ya, record atau collection itu indeksnya ada yang sama, itu biasanya akan muncul exception seperti ini. Ya ini 5 dari tadi jelaskan ada sekitar 20-an ya. Ini 5 yang biasanya muncul dan dapat kita gunakan. Ya. Nanti kalian bisa lihat di Oracle Academy-nya itu sebenarnya di section 0 itu sudah ada daftarnya ya. Atau bisa juga di user guide and reference di code Oracle Academy-nya itu. Kalian bisa download langsung di bagian section 0 ya.
Kalau ini kan sekarang di section 7, di section 0 tuh semua datanya ada di sana. Ya, kemudian ini tadi contoh code-nya ya. Kalau misalkan kita mau pakai yang predefined exception, itu tidak perlu dituliskan dalam declare. Jadi di declare-nya kosong. Declare-nya cuma berisi variabel ya. Nggak ada yang berhubungan dengan exception. Ya, tapi di sini tuh ada muncul exception-nya gitu ya. Dan code-nya berjalan dengan baik walaupun tanpa proses declare. Karena ini sudah predefined Oracle. Ya, sudah tersedia dalam Oracle. Nah, kemudian ini tadi contoh yang several predefined ya. Jadi ada beberapa exception. Misalkan di sini too many rows. Kemudian di sini ada no data found. Ya, jadi ada beberapa predefined exception yang ada dan ini bisa kita tinggal pakai tanpa perlu declare. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tahu ada error atau exception, tapi tidak masuk atau tidak tergolong dalam predefined ini. Ya, jadi bukan ini errornya. Jadi errornya itu ada yang lain tapi bukan yang ini. Tapi kita tahu itu errornya ada. Nah, ini masuk ke dalam yang namanya non-predefined. Jadi kita tahu errornya apa, tapi ini tidak disediakan oleh Oracle. Jadi langsung aja kalian lihat yang bagian non-predefined ini. Ya, sebenarnya sama, errornya juga ORA, kemudian dash, kemudian angka. Juga sama, 5 digit juga. Ya. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan atau menggunakan exception ini, ya, itu perlu dilakukan proses deklarasi dulu di dalam declare section. Ya, dengan cara memanggil fungsi pragma exception underscore init. Ya, jadi perlu diingat-ingat, yang perlu dilakukan adalah dideklarasikan dulu exception-nya dalam declare dengan memanggil fungsi pragma exception init. Ya. Oke, contohnya ketika kita ingin melakukan insert, tapi insert ke kolom atau ya di sini ke dalam kolom yang itu sebenarnya tidak boleh nol gitu ya. Misalkan kita nggak sengaja nulis nol dan ingin dimasukkan ke kolom yang nggak boleh atau tidak menerima nilai nol. Ya ketika ini dieksekusi, nanti akan muncul error ini 01400. 01400. Yang artinya di sini adalah exception cannot insert null. Jadi nggak bisa memasukkan nilai nol. Ya kita sebenarnya tahu itu errornya itu sebenarnya cannot insert ini ya. Dan kodenya ini. Nah, supaya kita bisa handling, ya stepnya itu ada 3 sebenarnya. Ya, stepnya di sini sudah ada. Di sini ya stepnya. Stepnya yang pertama itu adalah sebentar, ini tadi bukan step ya. This statement try to insert value. Oh, ini tadi penjelasannya ya, errornya itu kenapa. Itu tadi aku sudah jelaskan. Nah, stepnya itu yang pertama, itu adalah deklarasikan dulu. Ya, A underscore insert underscore exception, itu tipenya adalah exception. Nah, ini proses declare-nya, deklarasinya. Kemudian, ini adalah proses pemanggilan fungsi pragma exception init. Pragma spasi exception underscore init. Nah, di dalamnya ini diberi variabel exception-nya tadi. Kemudian code-nya apa? Minus, ya dari minus ya. Minus, kemudian kodenya apa? Nah, kodenya ini bisa dilihat dari errornya ini tadi, atau bisa dari dokumentasinya. Nah, itu perlu dicari memang code-nya ini. Kalau kalian menghafalkan tuh terlalu banyak, jadi ya harus dicari di dokumentasinya aja. Oke, kemudian nanti untuk pemanggilannya, ya itu sama seperti yang predefined. Tinggal panggil when, kemudian di sini sebutkan ya bukan pakai uh,
kode yang dibuat oleh Oracle, tapi pakai nama variabel yang sudah kita siapkan di sini. Ya, itu yang non predefined. Kemudian ada tambahan lagi, ya. Ini sebenarnya untuk melihat kodenya itu, kode errornya, exceptionnya itu apa, dan message-nya atau errornya itu apa ya, penjelasan atau deskripsi errornya itu apa. Itu sebenarnya kita bisa pakai ini SQL ERRM. Ya, ini yang menjelaskan errornya itu apa. Kemudian SQL code ini yang menjelaskan kode errornya ya atau angkanya ini. Ya, dan ini bisa dimasukkan ke dalam variabel di dalam PLSQL. Ya, diingat-ingat lagi SQL ERRM ini adalah message-nya. SQL CODE code itu adalah kodenya. Ya, nah ini SQL code value-nya itu 0 itu no exception encounter atau tidak terjadi exception. 1 itu adalah exception yang dibuat oleh user atau user defined exception. Kemudian plus 100, nah plus 100 itu maksudnya ya exception ya. No row are returned from query. No data found exception ya. Ya, plus 100 is an international agree code when no rows are returned from query. Jadi kalau tidak ditemukan jenis errornya itu akan muncul plus 100 ini ya. Kemudian negatif number atau ya yang negatif itu berarti adalah Oracle server error number. Contohnya ya misalkan minus 01400 ya berarti ini error dari Oracle server. Nah ini agak ketutupan ya, tapi sebenarnya SQL code dan SQL ERRM ini bisa dipakai dan dimasukkan dalam variabel seperti ini. Nah, variabel error code-nya itu tipenya number, error message-nya itu tipenya varchar di sini ya. Oke, jadi itu adalah exception yang disediakan oleh Oracle dan ada dua jenis yang disediakan oleh Oracle ya. Ada yang predefined yang benar-benar otomatis. Kemudian ada yang non predefined. Nah, kalau kalian belajar atau menggunakan exception yang sifatnya non predefined itu perlu manggil fungsi yang namanya pragma exception init ini. Kemudian kalau kalian mau ambil apa ya kodenya dan ataupun message yang muncul ketika exception terjadi itu bisa gunakan fungsi ini ya. SQL ERRM dan SQL code. Oke, itu untuk yang predefined Oracle server error atau Oracle server error ya. Ada dua jenis tadi ya, predefined dan non predefined ya, yang otomatis dan yang semi otomatis. Selanjutnya di materi yang ketiga kita akan masuk ke yang manual, yaitu yang user defined error. Ya, yang ketiga ini user defined exception ya. Jadi beda dengan yang di sebelumnya. Yang sebelumnya itu disediakan oleh Oracle. Dan kalau yang user defined exception ini yang benar-benar manual. Jadi kita harus lakukan deklarasi dan harus menjelaskan race-nya itu atau exception-nya itu akan terjadi ketika apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan itu race application error nih ya. Misalkan ya. Jadi ini kita kayak menjelaskan atau memanggil exception-nya itu secara manual ya. Bisa pakai race application error seperti ini atau nanti bisa juga race exception biasa gitu ya.
Dan karena ini user defined, berarti kan kita benar-benar membuat exception-nya ini dari awal ya. Jadi exception-nya ini di Oracle servernya itu belum tersimpan atau belum ada. Jadi kita buat itu benar-benar dari awal. Oke. Misalkan saja ada masalah ya. Nah, masalahnya itu spesifik untuk perusahaan tertentu gitu atau untuk proses bisnis dalam database-nya. Ya, bukan yang sifatnya general. Kalau yang sifatnya general untuk database itu biasanya sudah disediakan oleh Oracle. Nah, ini biasanya berhubungan dengan proses bisnis dalam perusahaan. Nah, kalau sudah ada error-error yang spesifik seperti ini, nah ini yang biasanya akan dibuat menjadi user-defined exception. Contohnya diberi nama invalid manager ID. Ya, di mana nanti ada misalkan insert data tapi salah manager ID-nya atau salah orang. Ya, karena manager ID kan biasanya sebagai penanda untuk seseorang gitu ya. Nah, misalkan salah memasukkan nama manajernya, makanya akan muncul exception invalid manager ID misalkan. Nah, exception ini kan kalau dibuat general di Oracle kan nggak mungkin ya, nggak ada gitu. Nah, makanya kita harus bikin sendiri. Ya, kalau dua ini kan tadi sudah dipelajari, kita sekarang belajar yang ketiga yang paling bawah ini, ya yang benar-benar manual ya. Nah, exception itu sendiri kalau kita mau lihat siklus hidupnya atau dari awal sampai akhir exception ini itu selalu diawali oleh declare yang akan diletakkan dalam declarative section atau di bagian declare di sini. Kemudian nanti kalau misalkan terjadi itu nanti dia akan masuk ke tahap yang namanya raise. Ya. Nanti untuk melakukan raise exception ini tinggal menggunakan keyword raise. Di sini sudah ditulis ya raise statement. Nah, ketika sudah di raise baru nanti dia akan mencari handlingnya. Atau di sini istilahnya reference ya. Dia akan mencari proses handlingnya itu bagaimana. Nah, proses handlingnya itu diletakkan di dalam exception section di sini. Exception section yang ada di sini. Atau di bagian exception. Ya, deklarasikan. Kemudian biasanya di sini baru nanti ada yang namanya raise exception-nya. Kemudian baru nanti akan muncul exception-nya atau handling-nya itu ada di bawah sini. Ya, di bagian exception. Oke, contohnya ini ya, ada perintah atau ada sebuah potongan code simple ya. Assume your program prompts the user for a department number. Ya, jadi ada code kira-kira programnya ini akan minta departemen number ya, ini departemen number untuk diganti nama departemennya. Ya, ada perintah update di sini ya, mengganti nama departemen. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan usernya itu memasukkan nilai yang invalid atau tidak ada dalam database itu yang ID-nya, departemen ID-nya itu 27. Ya, kalau ini tetap dieksekusi nanti akan muncul error. Errornya itu no data atau tidak ditemukan ID departemen ID yang nilainya itu 27. Ya, tidak ditemukan, akan muncul error seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan yang namanya atau membuat exception yang dibuat sendiri oleh programmer. Ya. Nah, cara membuatnya, kita langsung aja masuk ke cara pembuatannya, itu sebenarnya
step by stepnya sama dengan yang non predefined tadi ya. Jadi kita akan buat dulu exceptionnya, kita deklarasikan. Kemudian kita jelaskan proses raise-nya nanti seperti apa. Ya. Kemudian terakhir nanti dijelaskan exceptionnya itu atau handlingnya itu seperti apa. Ya, jadi ini 3 langkahnya ini mirip dengan yang tadi aku bilang non-predefined Oracle error ini ya. Oke, nah ini kalau mau dituliskan dalam code yang utuh, ya, code yang tadi ini tanpa exception tadi kan sudah aku jelasin tadi ya. Nah, sekarang kalau kita mau tambahkan exception, yang langkah pertama deklarasikan dulu, ya, a_invalid underscore department ini kan nama variabelnya. Kemudian tipenya adalah exception. Kemudian if SQL not found, ya jadi perintah update-nya ini gagal atau departemen ID-nya itu not found atau datanya tidak ditemukan gitu ya untuk yang diupdate yang mana. Dan nah ini cara memanggil atau memunculkan exception-nya. Tinggal gunakan perintah raise. Raise kemudian sebutkan nama exception-nya. Sehingga nanti aplikasinya ini akan berhenti di sini. Ya, ketika raise ini akan berhenti dan nanti akan pindah ke handlernya. Ya, cara menuliskan handlernya ya sama ya. When, kemudian sebutkan nama exceptionnya, then, kemudian perintahnya apa, statementnya apa. Ya, untuk handlernya kan sudah dibahas di sebelumnya ya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini ya, bagaimana cara membuat exceptionnya, deklarasinya, dan bagaimana memanggilnya supaya exceptionnya itu muncul. Itu tinggal gunakan raise. Ya. Oke. Contoh yang lainnya misalkan ya, if V grand total sama dengan 0, then misalkan invalid total ya. Misalkan totalnya itu uh, sama dengan 0 atau pembagian dengan nilainya 0. Nah, itu kan juga akan menyebabkan exception. Ya, makanya dipanggil raise seperti ini. Nah, user define ini kalau mau dilihat, kan tadi contohnya, loh ini kan kalau kalian perhatikan di materi-materi sebelumnya kan, loh not found ini kan juga sudah ada sebenarnya. Ya ini sebagai contoh aja sih supaya kalian bisa lihat bagaimana bentuk yang user define dan bagaimana yang menggunakan Oracle server yang predefined tadi. Oke, itu untuk raise ya, raise statement yang biasanya. Nah, ada juga sekarang yang namanya raise application error. Ya, raise application error ini maksudnya ya termasuk dalam sebuah prosedur ya. Prosedur itu adalah tahapan-tahapan gitu ya, urutan-urutannya. You can use raise application error procedure to return user defined error message. Jadi user atau programmernya itu bisa bikin error message sendiri ya, di mana error message-nya itu sebenarnya disimpan sebagai sebuah subprogram. Ya, jadi kita seperti sudah menyiapkan satu buah apa ya fungsi atau perintah atau di sini sebutnya prosedur gitu ya, yang nanti akan dimunculkan ya errornya ini pesan errornya ini akan dimunculkan ketika ada sebuah exception terjadi gitu ya. Jadi nanti kita bisa bikin error number sendiri. Ya, jadi kita bisa buat error number kalau kan di Oracle pakainya minus ya. Kita bisa bikin error number sendiri dan ya ini bisa membantu kita nanti untuk menjelaskan user errornya itu jauh lebih lebih meaningful itu maksudnya lebih lebih mudah dipahami gitu ya untuk exceptionnya itu. Nah, errornya itu harus atau nilainya itu harus ada di bawah
di antara minus 20.000 dan minus 20.999. Ya, jadi hanya boleh menggunakan ini ya, minus 20.000 dan 20.999. Ya, jadi nggak boleh pakai angka yang selain ini. Ya, karena nanti nggak akan diketahui oleh Oracle-nya. Kemudian message-nya, ya itu terserah usernya mau kasih message apapun, bebas. Ya, yang penting itu tipenya string dan panjangnya itu sekitar 2000 byte. Ya, panjangnya sekitar 2000 bytes. Ya, caranya nanti akan panggil aja raise underscore application underscore error. Kemudian sebutkan error numbernya, angkanya. Pilih aja mau dari minus 20.000 sampai 20.999. Dipilih. Kemudian true false ini masuk ke dalam boolean parameter ya di belakang ini. Ini boleh ada, boleh enggak ya. Kalau true, the error is placed on stack of previous error. Ya. Jadi proses tempat errornya itu ada, karena di sini stack itu berarti akan dipakai apa ya, stack previous error itu maksudnya diletakkan di atas ya, di atas stacknya gitu ya. Stack itu kan berarti kayak tumpuan ya. Jadi kalau kalau true itu berarti dia akan diletakkan di atas. Kalau yang false itu yang defaultnya itu akan mengganti previous errornya ya. Atau error yang sudah sempat disebutkan di sebelumnya itu akan diganti dengan yang baru gitu. Kemudian raise application error ini bisa dipanggil di dua tempat. Bisa di bagian executable section. Itu berarti yang ada di antara begin ya dan end ini. Atau bisa juga dipanggil di exception. Jadi bisa juga dipanggil di bagian exceptionnya. Bisa di executable, bisa dipanggil di exception. Ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. If SQL not found, then nah panggil raise application error minus 20.000 ya, 20202. This is not a valid manager misalkan seperti itu. Ya, tinggal panggil aja raise application error. Kemudian ini contoh yang di dalam executable section. Jadi dia di antara begin dan end. Bisa juga diletakkan di dalam exception ya. Dia diletakkan di bagian yang exception. Yaitu ini ya. Contohnya. Kemudian ini contohnya yang lainnya di mana ini menggunakan user defined exception ya. Exceptionnya, kemudian ini pragma exception init, kemudian ini panggil raise. Ya kalau pakai user defined exception, lihat angka di belakangnya ini ya. Angka yang di belakang ini menggunakan angka yang akan dipakai di raise application errornya ini. Oke, jadi itu yang user defined ya. Kalau user defined itu jangan lupa harus dipanggil raise ya supaya exceptionnya ini bisa jalan. Nah, exceptionnya ini bisa juga digunakan dengan raise application error. Ini yang spesifik aplikasi sehingga kalian nanti benar-benar bikin sendiri kodenya dan bikin sendiri message-nya. Nanti akan baru bisa apa ya, muncul errornya sesuai dengan keinginan usernya. Jadi ini yang benar-benar manual semua ya. Oke, ini untuk yang exception di atau materi di section 7, materi yang ketiga yaitu user defined error. Nah, terakhir kita akan masuk ke materi yang keempat yaitu exception apa ya? Scope-nya, scope dari sebuah exception. Oke, untuk yang materi keempat atau materi terakhir di section 7 yaitu tentang scope dari sebuah exception. Ya, sebenarnya scope ini juga sudah sempat dibahas juga di video-video sebelumnya ya. Kalau kalian sudah lihat itu ya ada yang namanya inner, ada yang namanya outer kayak gitulah ya.
Ini sebenarnya exception juga konsepnya seperti itu. Ya. Ini adalah biasanya flowchart-nya ya, kira-kira seperti ini. You can deal with exception. Handlingnya, bagaimana cara melakukan handlingnya. Ya, misalkan ada sebuah exception raise atau muncul, ya, apakah exceptionnya itu trap itu maksudnya sudah di handling dengan benar ya, ada ini ya, pokoknya ada when apa ini berarti sudah di trap ya, sudah ditangkap exceptionnya. Kalau sudah ditangkap berarti akan dihandle sesuai dengan handlernya tadi ya. Kemudian kalau belum, nah ini biasanya akan menghentikan programnya ya, atau kalau misalkan sudah apa ya, didefinisikan oleh usernya mau ngapain ya bisa aja muncul di sini ya, errornya itu apa. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi exceptionnya itu ada yang masuk ke bagian yang inner block ya, dan ada juga yang namanya outer block. Jadi contohnya di sini ya, misalkan di contohnya di dalam ini exceptionnya itu terjadi di inner block ya, ada di dalam berarti terjadinya di dalam inner ya, exceptionnya katakanlah terjadi di sini. Nanti exceptionnya ini misalkan akan di handle atau ditangkap ya di dalam exception yang ada di dalam inner juga ya. Jadi di sini di handle di sini sudah jelas ya, handle here. Kemudian nanti ketika sudah selesai di handle berarti inner blocknya atau yang bagian yang dalam kotak innernya ini akan terminate, berarti akan berhenti dan selesai. Jadi innernya ini akan prosesnya akan selesai dengan baik. Dan nanti selanjutnya di bagian outer ini akan dieksekusi secara normal. Ya, innernya selesai karena exception muncul, akan dimasuk ke dalam handle, dan nanti uh, ketika sudah selesai melakukan handle atau menjalankan perintah dalam handle, ya innernya juga akan berhenti secara benar ya, successfully. Dan nanti ketika kembali ke outer itu akan apa ya, dilanjutkan programnya secara normal lagi ya. Bukan aplikasinya benar-benar berhenti semua, enggak, karena sudah terhandle atau sudah ditangkap di bagian inner. Ya, jadi kira-kira jadinya seperti ini. Exception raise, trap, exception sudah di trap atau sudah ditangkap atau belum. Kalau sudah ya berarti tinggal nanti masuk ke bagian exceptionnya, kemudian handle-nya bagaimana, kemudian nanti terminate gracefully. Gracefully itu berarti selesai atau aplikasinya berjalan atau dihentikan dengan baik-baik gitu ya. Kalau enggak nanti terminate abruptly ya. Abruptly itu kebalikannya. Jadi dia apa, selesai programnya, selesai berjalan tapi tidak baik-baik gitu. Nah, nanti baru akan masuk ke exceptionnya, itu akan muncul dan menjadi error gitu ya. Nah, ini propagating itu maksudnya exceptionnya itu bisa kita apa ya, pindahkan atau kita masukkan ke uh, bagian outernya. Jadi misalkan kejadian exception di dalam inner block gitu ya. Misalkan exception terjadi dalam inner block di dalam sini, tapi handlernya itu tidak ada. Ya, handler dari exception yang ada dalam inner block ini itu nggak ada. Nah, nanti exceptionnya ini akan ditangkap di bagian outer. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi outernya ini yang apa ya, menangkap error yang terjadi dalam inner. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Nah, ini juga
Nah, kalau terjadi seperti ini perlu diperhatikan ya, karena di bagian inner ya, misalkan di sini ada exception yang muncul ya, berarti nanti inner block ini terminates unsuccessfully atau ya dihentikan dengan tidak baik-baik ya, dengan tidak baik-baik. Kemudian nanti code yang ada di outer ya, karena perintah di inner ini menghentikan programnya tidak baik-baik, code yang ada sebelum exception ini nanti akan di skip ya, karena ini dihentikannya tidak baik ya, atau uh, exceptionnya tidak berhasil dipanggil dan diselesaikan oleh inner. Nah, karena tidak selesai, makanya code-code yang ada dalam outer ini juga akan di skip dan akan masuk ke exception yang bisa menghandle uh, ini tadi yang terjadi di inner ini. Kebetulan kalau berhasil dilakukan di outer ya, berarti nanti tinggal menjalankan exception handlernya di outer. Tapi code-nya yang di sini, di outer ini, itu di skip ya, jadi tidak dikerjakan. Ya, jadi perlu hati-hati ya, kalau kalian punya inner PLSQL, itu pastikan di dalamnya itu bisa menghentikan atau menangani error dengan benar ya, atau exception dengan benar. Kalau enggak nanti akan berpengaruh terhadap program yang di outer, dan misalnya itu adalah program utamanya gitu ya, outer. Ya, jadi ya kira-kira seperti inilah ya kalau mau buat uh, code-nya kira-kira ya. Di dalam ini ada inner ya, inner. Kemudian di dalamnya ini ada exception, ada perintah untuk handler exceptionnya ya. Nah, nanti biasanya yang paling uh, outer atau yang paling luar itu hanya berisi exceptionnya itu others seperti ini biasanya. Oke, nah ini contoh yang lainnya. Ya, ini kalian bisa coba langsung aja di Oracle Apex seperti apa ya. Sebenarnya nanti ini akan lihat message mana yang akan muncul di dalam uh, code-nya ya. Jadi misalkan ini kita lihat aja ya, declare my, nah ini exception-nya ya dibuat, kemudian di dalam inner ini dipanggil ya, raise my exception. Oke, berarti sekarang exception-nya ini berarti dipanggil. Otomatis di code yang ini nggak akan dikerjakan. Ya, kemudian di sini exception-nya ini adalah yang too many rows. Ya, bukan bukan exception yang dibuat di sini ya. Jadi ini juga akan di skip ya. Kemudian ini juga di skip. Kenapa? Karena exceptionnya sampai sekarang masih belum di handle. Nah, nanti yang di handle kan di bagian paling akhir sini. Berarti nanti outputnya ini adalah message 4 ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tadi ya supaya paling baik ya di sini sudah ya. To avoid this, always declare username exception in the outermost block. Jadi paling aman ya itu yang exception yang kita buat sendiri atau kita beri nama sendiri itu letakkan di yang paling outermost, yang paling luar ya, paling luar. Jadi contohnya seperti ini ya, supaya tidak terjadi apa ya, karena kan kalau yang predefined Oracle ya, no data found, too many rows, others ini kan juga tidak termasuk eh, tidak dideklarasikan oleh programmer ya. Karena tidak bisa tidak dideklarasikan programmer, dia kan bisa raise atau muncul itu dimanapun ya, bisa inner outer dimanapun bisa, karena ini kan secara otomatis akan di handle atau dimunculkan oleh Oracle ya.
supaya tidak kesulitan nanti mengatasinya itu ya biasanya username ini diletakkan di bagian yang paling luar. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini sebenarnya juga sama saja ya. My exception, kemudian begin, raise, my exception. Oke, cuman ini diletakkan exceptionnya itu di pindah-pindah ya. Yang ini di paling akhir. Ya, ini kan message 4 tadi sudah. Ya, ini jawabannya. Kalau yang bawah ini my exception ini tidak dieksekusi message 1, exception too many rows ini juga tidak dieksekusi. Nah, ini tidak ada handlingnya ya kalau yang ini ya. Exceptionnya kan ini namanya my exception. Nah, ini tidak muncul handlingnya, jadi nanti akan muncul error. Ya, errornya tetap akan muncul di dalam server Oracle-nya ya. Karena handlingnya tidak ada atau tidak dimunculkan di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada sebuah exception yang raise atau yang muncul ya dan tidak dihandle dengan benar dalam sebuah blok gitu ya. Nanti bloknya itu akan di exit ya atau keluar dari bloknya itu, tapi exceptionnya ini masih dalam kondisi raise. Ya, jadi kalau tadi ini ya raise di sini. Ini secara otomatis blok yang ini ya itu akan dihentikan. Apalagi kalau exceptionnya di sini tidak dihandle dengan benar. Ya, blok yang di sini akan dihentikan, tapi exceptionnya itu masih raise, masih jalan. Dan dia akan menanyakan mana yang bisa menghandle exceptionnya itu. Ya, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan di semua code-nya ini nggak ada handlernya, berarti nanti dia akan panggil yang terakhir itu adalah environment atau yang paling luar. Kalau misalkan kita menggunakan Apex ya nanti berarti Apex-nya ini akan menghandle gimana. Paling ya Apex-nya itu akan munculkan ini loh, ada exception ini belum dihandle kayak gitu. Ya. Atau muncul error yang seperti biasanya itu kayak Oracle apa gitu ya. Tapi ini kan karena kita buat sendiri dia nanti akan muncul nama exception-nya itu. Jadi karena Apex-nya ini kan ya paling dia nanti akan munculkan error message gitu aja ya. Jadi supaya nggak muncul error seperti ini ya pastikan semua exception itu sudah dihandle dengan benar. Salah satu caranya itu dengan menggunakan others ya. Jadi kalau kalian panggil others ya itu secara otomatis ya bisa dibilang semua exception itu nanti akan masuk ke bagian others ini ya. Others kan berarti semua exception lah kira-kira seperti itu. Yang tidak disebutkan secara spesifik berarti nanti akan masuk ke bagian exception yang bagian others ini. Oke, jadi kira-kira seperti itulah tentang exception ya. Tadi kita sudah lihat exception scope-nya seperti apa, visibility-nya seperti apa, dan bagaimana propagation ya atau geraknya itu exception-nya seperti apa. Oke, aku rasa cukup ya untuk materi di section ke-7 ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan mendengarkan atau melihat videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih lagi. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Reach for the stars 'cause we're aiming high.